Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya Winnie Siti Poja Aulia dengan NIM 2108482 dan teman saya Rida Cahyani dengan NIM 2109794 akan menjelaskan mengenai meringkas prestasi dan kemampuan siswa. Adapun beberapa materi yang akan kami bahas pada video kali ini, yang pertama yaitu meringkas hasil penelitian tunggal, yang kedua yaitu menentukan prestasi menggunakan hasil akhir dan portofolio, yang ketiga yaitu tes standar, yang keempat yaitu pengujian taruhan tinggi dan akuntabilitas guru, yang kelima yaitu mempertimbangkan keragaman siswa, dan yang terakhir yaitu kerahasiaan dan komunikasi tentang hasil penilaian. Pembahasan pertama yaitu mengenai meringkas hasil penilaian tunggal. Pada beberapa kesempatan kita mungkin merasa bahwa kita sudah benar dalam melakukan penilaian terhadap siswa, baik itu dalam bentuk tertulis dan terperinci. Namun hal itu terlalu memakan banyak waktu, dan maka dari itu kita perlu memiliki beberapa cara untuk memudahkan kinerja siswa tersebut. Untuk meringkas kinerja siswa tersebut bisa dilakukan dengan cara skor. Skor ini terdiri dari 3 jenis. Yang pertama skor mentah, yang kedua yaitu skor referensi kriteria, dan yang ketiga yaitu skor referensi norma. Pertama, skor mentah. Skor mentah adalah skor yang hanya didasarkan pada jumlah atau presentasi poin yang diperoleh atau item yang dijawab dengan benar. Yang kedua yaitu skor referensi kriteria. Skor ini menunjukkan apa yang telah dicapai siswa, atau skor yang menunjukkan bahwa seorang siswa telah menguasai atau tidak menguasai suatu keterampilan, memenuhi atau tidak memenuhi suatu tujuan atau lulus. Yang ketiga yaitu skor referensi norma. Skor referensi norma diperoleh dengan membandingkan kinerja siswa pada penilaian dengan kinerja orang lain, mungkin teman sekelas atau mungkin siswa di negara lain. Pembahasan selanjutnya yaitu menentukan prestasi menggunakan nilai akhir dan portofolio. Sebagian besar sekolah menggunakan nilai huruf atau angka untuk meringkas prestasi siswa. Nilai tersebut memiliki beberapa keterbatasan. Pertama, guru yang berbeda cenderung menggunakan berbagai kriteria untuk menetapkan nilai. Misalnya, beberapa lebih baik daripada yang lain, dan beberapa menekankan hafalan, sedangkan yang lain menekankan keterampilan kognitif yang kompleks. Nilai akhir siswa di kelas seringkali menjadi hanya data yang muncul di catatan sekolah mereka. Jadi kita harus meluangkan waktu dan berusaha untuk memastikan keakuratannya. Nilai dihitung secara salah akan mempengaruhi nilai rata-rata keseluruhan siswa, dan itu akan mempengaruhi daya saing untuk masuk ke beberapa perguruan tinggi, kelayakan untuk beberapa beasiswa, dan hak untuk berpartisipasi dalam beberapa program. Sebagai guru, kita juga harus mempertimbangkan faktor lain yang akan dimasukkan ke dalam nilai akhir selain prestasi. Beberapa pendidik menyarankan agar siswa dinilai setidaknya sebagian berdasarkan seberapa banyak mereka meningkat, seberapa keras mereka berusaha, berapa banyak pekerjaan ekstra yang mereka lakukan, atau apakah mereka terlambat menyerahkan tugas. Guru harus menjadi orang yang bisa menentukan nilai akhir siswa, karena sebagian besar siswa cenderung memberikan nilai sendiri berdasarkan apa yang mereka inginkan, lebih suka daripada apa yang mereka miliki secara objektif. Namun nilai akhir seharusnya tidak muncul begitu saja. Siswa juga harus mengetahui sebelum dan secara konkret kriteria guru untuk menetapkan nilai, dan guru harus sering memperbaharui siswa tentang kemajuan mereka, mungkin dengan menggunakan salah satu buku nilai elektronik. Kali kita mengelompokkan prestasi siswa menjadi nilai huruf dan angka tunggal, kita kehilangan informasi berharga tentang kekuatan dan kelemahan spesifik siswa, kecenderungan dan keengganan, dan seterusnya. Sebaliknya, portofolio merupakan kumpulan pekerjaan yang dikumpulkan secara sistematis dari waktu ke waktu. Portofolio ini dapat menangkap sistem sifat kompleks dan beragam dari pencapaian dan minat siswa. Sebagai sebuah alternatif adalah portofolio elektronik. Portofolio elektronik ini bisa disebut sebagai anefolio, di mana konten portofolio mungkin termasuk ke dalam contoh tulisan, materi audiovisual, atau foto kreasi disimpan dan disajikan melalui perangkat penyimpanan elektronik portable, misalnya flash drive. Bahasan selanjutnya yaitu tes standar. Tes standar adalah salah satu yang dikembangkan oleh ahli konstruksi tes dan diterbitkan untuk digunakan di banyak sekolah dan ruang kelas yang berbeda. Tes standar ini adalah tes standarisasi dalam berbagai cara, yaitu semua siswa menerima instruksi yang sama, memiliki batas waktu yang sama, menanggapi pertanyaan yang sama,
dan tanggapan mereka kemudian dievaluasi relatif terhadap kriteria yang sama. Terdapat beberapa jenis tes standar. Yang pertama yaitu tes standar prestasi. Merupakan prestasi standar dirancang untuk menilai seberapa banyak siswa telah belajar dari apa yang telah mereka kuasai tersebut. Yang kedua yaitu tes bakat dan kecerdasan skolastik umum. Tes ini dirancang untuk menilai general kapasitas untuk mempelajari. Secara tradisional, banyak dari tes ini disebut tes kecerdasan. Tes yang termasuk dalam kategori ini digunakan terutama untuk prediksi, yaitu untuk memperkirakan seberapa baik kemungkinan siswa untuk belajar dan terampil dalam situasi akademik di masa depan. Yang ketiga yaitu tes bakat dan kemampuan khusus. Tes bakat ini lebih berguna dan kadang-kadang digunakan untuk mengidentifikasi siswa yang paling mungkin mendapatkan manfaat dari program instruksional dominan tertentu. Kemudian yang terakhir yaitu tes kesiapan sekolah. Tes kesiapan ini dirancang untuk menentukan apakah anak-anak telah memperoleh pengetahuan dan keterampilan yang penting untuk sukses di taman kanak-kanak dan atau kelas 1. Misalnya pengetahuan tentang warna, bentuk, huruf, dan angka. Mungkin selanjutnya akan dijelaskan oleh Rida. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rida Cahyani dengan NIM 2109794. Di sini saya akan melanjutkan pembahasan yang tadi sudah Windy sampaikan. Adapun pembahasan selanjutnya mengenai pengujian taruhan tinggi dan akuntabilitas guru. Terkadang nilai siswa pada teks beresiko tinggi digunakan untuk membuat keputusan penting, tidak hanya tentang siswa tetapi juga tentang siswa dan guru. Misalnya, guru yang siswanya mendapat nilai yang sangat tinggi di akhir tahun ajaran mungkin akan mendapatkan kenaikan gaji yang lebih tinggi daripada rekan kerja mereka. Dan guru yang tidak tetap siswanya berkinerja buruk mungkin akan mendapati diri mereka tidak memiliki pekerjaan mengajar pada tahun berikutnya. Yang kedua, ada mempertimbangkan keragaman siswa. Di antaranya ada bias budaya dalam konten tes. Salah satu bentuk bias penilaian yang sangat penting adalah bias budaya. Instrumen penilaian memiliki bias budaya jika salah satu itemnya menyinggung atau secara tidak adil menghukum beberapa siswa berdasarkan etnis, jenis kelamin, status sosial ekonomi, agama, ataupun keanggotaan kelompok lainnya. Yang kedua, ada perbedaan budaya dan etnis. Salah satu kemungkinan kontributor kecemasan ini adalah fenomena yang dikenal sebagai ancaman stereotip, di mana siswa dari stereotip kelompok berprestasi rendah tampil lebih buruk pada penilaian kelas daripada sebaliknya, hanya karena mereka sadar bahwa kelompok atau ras mereka secara tradisional melakukan tes tersebut dengan buruk. Yang ketiga, ada perbedaan bahasa dan pembelajaran bahasa Inggris. Keterampilan membaca dan menulis yang buruk kemungkinan akan mengganggu keberhasilan tes, dan keterampilan berbicara yang buruk dapat mempengaruhi kemampuan siswa untuk melakukan ujian lisan dengan baik. Yang terakhir, mengakomodasi siswa berkebutuhan khusus. Kita harus mengingat kebutuhan unik dan disabilitas siswa setiap kali kita ingin menilai kemampuan mereka dan merangkum pencapaian mereka. Contohnya itu, untuk siswa dengan kemampuan bahasa Inggris yang terbatas, berikan penilaian dalam bahasa ibunya. Nah, adapun poin terakhir yakni mengenai kerahasiaan dan komunikasi tentang hasil penilaian. Menjaga kerahasiaan hasil penilaian siswa merupakan suatu hal yang penting. Skor rendah dapat menjadi sumber rasa malu dan bahkan terlebih lagi jika teman sekelas mengetahuinya. Dan dengan demikian dapat meningkatkan tingkat kecemasan siswa tentang penilaiannya di masa depan. Siswa dengan nilai tinggi juga dapat menderita karena hasilnya dipublikasikan. Nah, kita harusnya mengkomunikasikan hasil penilaian kepada siswa dan juga orang tua. Sebagai guru, kita harus menganggap diri kita bekerja sama dengan siswa dan orang tua untuk sesuatu yang ingin dicapai. Ketika siswa berkinerja baik pada penilaian kelas dan tes standar, kita harus memiliki alasan untuk merayakannya. Namun, ketika siswa berkinerja buruk, perhatian utama kita adalah tertuju pada siswa. Nah, orang tua, administrator sekolah, dan pembuat kebijakan seharusnya sangat diperlukan pada situasi seperti ini.
Mungkin itu saja yang dapat kelompok kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.